penyampaian cerita sejarah dari Pak Muslim ini sangat berguna sekali untuk kita jadikan dasar penyusunan sejarah atau dokumen tentang berdirinya STM yang sebenarnya. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman kenapa sejarah ini harus kita bakukan, harus kita betul-betul kita susun dengan baik. Permasalahannya pernah terjadi, yaitu kira-kira 3 atau 2 tahun yang lalu ketika SMK Negeri 2 Purwokerto itu dipegang oleh kepala sekolahnya Bapak Sartono. Tiba-tiba saya itu mendengar bahwa ada perayaan ulang tahun SMK Negeri 2 Purwokerto yang pada waktu itu ulang tahunnya dihitung per tahun 68. Itu pada saat salah satu jurusan di SMK Negeri ini dinegerikan, itu jurusan bangunan. Jadi saat pengerjaannya jurusan bangunan di SMK Negeri 2 Purwokerto itu dijadikan starting point untuk status penegrian. Padahal ya sebelum tahun 68 itu sudah menelurkan lulusan Madela semua, sing lulus 67, lulus 66 atau 61 dan alumni di. Maka waktu itu saya protes keras. Saya kepada kepala sekolah PSSK Negeri 2 Purwokerto, saya protes keras. Kemudian saya mengumpulkan beberapa tokoh alumni, diantaranya yang datang sini adalah Mas Trisno Jakarta. Lalu juga ada Mas Waneng apa ya? Waneng ini ada juga ini. Waneng lulusan 71. Terus ada beberapa lulusan saya undang. Oh iya, monggo. Jadi waktu itu jadi waktu itu saya undang Mas Trisno. Mas Trisno itu kebetulan lulusan tahun 63. Mas Waneng, itu ada yang lain, termasuk Mas Idris. Saya kumpulkan, kemudian saya bertemu langsung dengan kepala sekolah dan seluruh stafnya. Saya mengoreksi, ini orang benar kan, angkatan Purwokerto itu sejarah lantar 68. Pokoknya saya lebih. Nah akhirnya mereka itu minta maaf, sudah diralat. Tapi sebanjur pawai milik kota membawa apa ini spanduk ulang tahun STM Negeri Purwokerto, ulang tahun yang kesekian, sehingga setelah diperhitungkan itu dihitung lahirnya tahun 68. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya cerita sejarah ini nanti kita bakukan, itu tidak akan terjadi lagi salah paham sekolah ini. Nah ini gunanya. Kepada Pak Musli saya matur nuwun sangat. Jadi sekarang dengan penjelasan Pak Musli ini sudah jelas. SMK Negeri Purwokerto sekarang itu lahirnya bagaimana, ceritanya hubungannya dengan SMK Wirotomo Bersudi Kepriwe tadi sudah jelas disampaikan, sehingga nanti tidak akan menimbulkan suatu tanda-tanda. Tapi kalau misalnya tidak, masih ada yang sesuatu yang kurang, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Musli. Nah ini baru langsung pertama Pak Musli yang menyampaikan. Kemudian nanti saya butuh beberapa narasumber lagi. Mungkin ada orang lain yang bisa menyampaikan dengan versinya masing-masing. Pak Parmin mau nambah? Oh, Pak Parmin enggak, cukup Pak Musli ini. Nah sekarang saya serahkan Mas Bun sebagai alumni pertama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muslim Parmin sebagai guru STM dan
dan rekan-rekan alumni yang saya cintai. Marilah kita sama-sama mensyukuri atas berkah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya perkenan beliau, perkenannya kita semua, khususnya para alumni keluarga dari STM Purwokerto, telah bisa hadir di sini ya dengan perjuangan dengan dirinya, karena ternyata kita semua sudah dalam badan sepuh ya, sehingga banyak yang bisa sampai di sini dengan diantar oleh semuanya. Dengan melihat pada poster yang ada di sini, tadi sudah cukup panjang lebar disampaikan oleh Bapak Musli tentang masa berdirinya STM Purwokerto, baik sebelum berdirinya dengan adanya kepanitiaan pembentukan STM, selama STM Purwokerto berdiri, dan selanjutnya sesudah sampai dengan tahun sesudah 61. Dalam posisi saya sebagai alumni, yang kebetulan adalah saya alumni pertama STM Purwokerto yang lulusnya adalah tahun 61, dan awal berdirinya STM Purwokerto mohon dicatat bagi nantinya. Jadi oke, saya kembali lagi bahwa 2 bulan yang lalu kira-kira saya dihubungi oleh Mas Idris, Mas Fadli, bahwa akan ada pertemuan di STM Purwokerto dalam rangka menelusuri sejarah berdirinya STM Purwokerto. Kaitannya adalah yang sekarang adalah SMKM. Jadi tujuan kami itu jangan sampai sejarah STM Purwokerto yang telah berdiri dari tahun 68. Oke ya, supaya tidak lupa, peresmian STM Purwokerto adalah pada tanggal 25 Agustus 1958 oleh Bapak Presiden Banyumas waktu itu, Bapak kalau nggak salah namanya Ganda Subrata. Peresmiannya adalah di gedung pertemuan PJKA, di utaranya stasiun kereta api Timur. Nah, itu adalah tanggal, dan ini harinya hari Sabtu, kira-kira jam 10 mulai. Itu adalah catatan sejarah yang tidak bisa dilupakan. Itu adalah berdirinya, diresmikannya oleh Bapak Presiden Purwokerto, berdirinya STM Purwokerto. Jadi tidak jelas namanya, belum ada nama selain STM Purwokerto. Ini semua berkat perang-perang karsa dari bapak-bapak dari kepanitiaan, yang kebanyakan adalah dari bapak dari BPP. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Musli, kebanyakan panitia adalah dari STM Purwokerto. Pertama kali berdiri STM Purwokerto itu adalah ada 2 jurusan, tapi 4 kelas. Bangunan 2 kelas, mesin 2 kelas. Bangunan maupun mesin dipisahkan. Kelasnya masing-masingnya dari SMP dan dari ST. Maklum karena adaptasi dengan dirinya untuk menyambut. Tapi perkembangannya adalah pada saat kelas 2 ternyata bagian mesin yang 2 kelas menjadi 1 kelas, tetapi bagian bangunan tetap 2 kelas. Saya kan betul bahwa pertama kali kelas bangunan itu menempati sekolah dasar di Kebon Dalam, di belakang pengadilan negeri, yang hanya 2 kelas waktu itu. Bagian bangunan di sana, sedangkan bagian mesin di sini, di sini. Dan saya ingat betul, saya dulu masuk bagian bangunan, tapi setelah 3 bulan saya merasa agak kerasan, saya pindah ke bagian mesin.
oleh Bapak Direktur waktu itu Pak S. Tirtosno, saya setengah dimarahi. Beneran, kamu tahu nggak kalau jurusan mesin dan bangunan itu beda sekali? Kenapa kamu mau pindah mesin? Ya saya merasa nggak cocok Pak. Tapi kalau tidak naik fisikal, ya saya coba Pak. Alhamdulillah pada kuartal pertama ini maaf ya, yang kan pelajaran pokok itu ada 6, yang merahnya 4, tapi begitu kenaikan alhamdulillah sudah itu semua. Dan demikian kira-kira jadi perjalanan pada kelas 2, bangunan 2 kelas, mesin 1 kelas. Kemudian kelas 3, bangunan juga tetap 2 kelas, mesin 1 kelas. Nah, kita semua bagaimana, saya sendiri beserta teman-teman sambil belajar, tapi juga sambil bagaimana menanyakan kepada panitia. Karena informasi waktu itu STM yang menggelar, STM Purwokerto, STM Tegal, itu beberapa kali ujian itu 0 terus. Nah, saya beserta teman-teman waktu itu terus terang ya agak kecil hati, bagaimana nanti kalau pada satu ujian tidak ada yang lulus. Terus dengan kita menghadap kepada panitia pendiri, bagaimana Pak? Jawaban dari beliau, kamu tugasnya belajar, nggak usah ngurusin organisasi, kamu belajar. Nah, di sini saya sangat berterima kasih atas peran Bapak Musri yang dengan mengorbankan waktu dan dedikasi yang luar biasa. Jadi terus karena beliau, maaf ya ini untuk menambahkan, karena beliau ngajarkan mesin, Paknya mesin. Kalau nggak salah ada 4 pelajaran pokok di PK Pak Musri dan 2 pelajaran penting. Jadi hampir 6 mata pelajaran bisa dibayangkan bagaimana. Kelas 2 sampai dengan kelas 3 nanti kita berusaha untuk bagaimana sih, kayak apa sih bentuknya ujian saya tetap tidak bisa. Nah, Pak Musri kita menghadap bagaimana Pak ini pelajarannya, dia ada pelajarannya. Akhirnya begitu kelas 3 tiap hari Minggu, karena hari Sabtu pun dulu masih belajarnya sore, belajarnya mulai jam 1 sampai jam 8. Akhirnya beliau menyediakan waktu selama 1 tahun hampir itu sekolah atau khusus bagian mesin belajar di kelas di sini. Jadi hampir 1 tahun hari Minggu pun masuk kelas. Tujuannya adalah mengejar, karena kami berusaha menghubungi bagaimana bentuk atau kualitas ujiannya saya tetap tidak. Akhirnya dengan 21 mata pelajaran baik itu pokok, penting dan pelengkapnya jumlahnya 21. Ujian dimulai pada bulan Mei itu 20 mata pelajaran diujikan oleh sekolah dan kemudian hanya istirahat 2 minggu ujian negara. Kita berafiliasi atau mengikuti ujian STM Negeri 1 Budi Utomo. Jadi pada saat ujian kertas ya STM Negeri 1 Budi Utomo, dan ada 2 panitia dari PPK Pusat dan dari STM Purwokerto, STM Budi Utomo yang 2 orang datang ke sini. Jadi bagaimana capeknya? Dan dengan akhirnya begitu hari pertama ujian kita kecemplak, kebanyakan muslim dan itu sampai terlalu jauh. Kenapa? Yang keluar ternyata tuh pelajaran-pelajaran kelas 2. Tapi kita mengerti kembali itu ujian sampai kalau tidak salah sampai dengan akhir Juni, awal Juli. Nah, kebetulan saya waktu itu masuk daftar tentara. Ujian dulu di Magelang, terus di Bandung, di Sabtu lain mengikuti ujian. Tapi begitu itu ditanya, sementara dari salah seorang komandan tentara ya Bandung di Bandung, mana ujiannya ijazahnya?
menghubungi STM ini ternyata belum ada pengumuman lulus, padahal waktu itu sudah bulan Agustus. Makanya dengan atas inisiatif saya menghadap ke Direktur STM 1 Negeri Budi Utomo, Bapak Ade Masulini, menanyakan. Waktu itu dijawab, kamu tidak boleh siswa datang sini menyatakan lulus, menyatakan hasil ujian. Ini nanti hasilnya akan diumumkan di sekolah. Tapi saya menyampaikan surat dari Komandan Pusat Psikologi Angkatan Darat. Ini Pak, surat Radio Bata, rupanya dari Pusat Psikologi Angkatan Darat meminta hasil saya ujiannya lulus sebagai akhir Agustus. Ya, dengan tidak ingat. Oke, saudara, kami datang berdua. Yang namanya saudara siapa? Saya. Ya, kamu lulus. Yang satu lagi enggak. Wah, saya kecewa sekali. Oke, hanya bilang perjalanan waktunya. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Bapak Muslim bahwa lulusan pertama itu punya peran di tadi sudah kami sampaikan bahwa STM Tegal maupun STM Magelang yang swasta itu 3 tahun tidak ada yang lulus. Makanya dengan STM Purwokerto lulusan pertama dari bangunan yang 2 kelas lulus 6 orang, bagian mesin 1 kelas lulus 6 orang, jadi 12 orang. Itu adalah waktu itu loh, prestasi yang bukan main kali. Karena begitu yang saya selanjutnya saya masuk pendidikan militer ya. Kemudian saya dengar tahun berikutnya sama ya, seperti tadi sudah disampaikan maksud, terus mendapat karena prestasinya mendapatkan subsidi dari pemerintah. Nah demikianlah kira-kira urutan sejarah yang barangkali bisa dicatat oleh nanti panitiaan yang nantinya jadi narasumber untuk menjadi catatan penting bagaimana berdirinya STM Purwokerto dan selanjutnya menjadi STM bersubsidi, kemudian dari STM negeri dan yang sekarang menjadi SMKN, SMA 2. Nah demikianlah tadi yang ingin kami telusuri bersama rekan-rekan alumni. Jangan sampai sejarah berdirinya STM Purwokerto itu terhapus. Karena bagaimanapun sejarah adalah sangat penting bagi kita. Yang mudah-mudahan nanti setelah ini dibentuk panitiaan untuk disampaikan kepada pemerintah daerah yang dalam hal ini dari Dinas Pendidikan Kabupaten untuk bagaimana sejarahnya berdirinya SMKN. Jadi tidak per 68 tapi per 25 Agustus tahun 1958. Mudah-mudahan dengan pertemuan pada hari ini yang sangat mengembirakan, sangat berguna bagi nanti kepanitiaan untuk bisa selanjutnya sama-sama tim yang lain untuk menyampaikan hasil ini kepada kita. Mudah-mudahan nanti Pak Wandi beserta Pak Idris sebagai penasehat kuasa untuk langsung kita mulai. Kalau tidak dimulai nanti akan mandek. Jadi kira-kira itu. Jadi saya membatasi apa yang saya sampaikan dalam sebagai alumni yang kebetulan kadang kalau lulusan pertama, jadi mungkin dianggap yang kedua ya, lulusan pertama. Dan di sini saya sebetulnya gembira tapi sedih. Hari ini saya sangat berbahagia karena saya berada di habitat saya dulu. Jadi 51 tahun berarti 50 dan udah 50 tahun, 55 tahun yang lalu saya berada di sini. Hanya saya agak saya tidak bisa nostalgia karena kelas saya misalnya waktunya masih pakai kayu dan yang di sini yang terang itu sudah berubah. Tapi tidak apa,
memang bisa berubah. Nah, jelas juga teman-teman saya 61 di sini ada yang hadir pada hari ini. Jangan Pak siapa ya? Oh, yang 61 siapa ya? Yang angkatan 61. Kalau Pak siapa? Ya Pak Dula ya. Jadi yang bilang hadir 61 ini ada Pak Dula dari jadi yang tadi juga itu Pak Dula satu bagian bangunan. Nah, yang mesin itu setelah saya hubungi ternyata yang sudah dua yang lulus ada yang lulus dari 6 orang itu sudah dua yang mendahului. Kemarin juga kami usahakan untuk teman saya yang 61 sudah sekarang Pak Hartono di Padang, Amali di Lampung, Pak Karyo tiga-tiganya tidak bisa hadir karena alasannya adalah aku lebih budal orang yang Bali yang orang yang pernah sudah ya kita ini kondisi sudah sembuh ya. Makanya saya sangat bersyukur sekali mengucapkan syukur yang tidak habis-habisnya atas karunia Allah bisa bertemu dengan rekan-rekan alumni juga berada di dalam komplek STM ini walaupun sudah berubah kondisinya tapi tidak apa-apa. Jadi sekali lagi kepada Pak Mas Wandi, Pak Idris, merasa pertemuan ini saya sangat mensyukuri. Mudah-mudahan kelanjutan dari ini akan bisa bermanfaat menelusuri secara berdirinya STM. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam posisi saya sebagai alumni dari tahun 58 sampai dengan 61. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budaran.